Haleluya. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Bapa, sungguh kami tidak dapat berkata apa-apa atas kebaikan-Mu. Sungguh tidak ada kata-kata yang pantas, yang pas untuk mengungkapkan betapa Engkau begitu baik bagi kami. Kiranya pagi ini hanya dengan sembah sujud kami di hadapan-Mu, kami boleh layak mengagungkan nama-Mu. Kami boleh diperkenankan meninggikan nama-Mu. Oh, kami sembah Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah
Hari saudara jemaat akan bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya pujian ini adalah pengakuan kita di hadapan Allah pagi ini. Ini kami Tuhan, ini jemaat kami, ini hidup kami. Kami persiapkan bencana hati ini menghampiri tata kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Ku sembah-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak terima sembah kami. Haleluya. Ini kami ya Bapa. Rama-rama Yesekero Bebalayehe. Haleluya. Ini kami Tuhan, petili bencana hidup kami pagi ini. Kami mau menyukakan Kau, ajar kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Oh, haleluya. Oh, amen. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami sembah pagi ini, tiada yang lain. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Lebih dalam kami mau menyembah. Oh, haleluya. Amin, 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 amin. Oh, rama-rama sini berlagi. Ya marasi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Lebih dalam sembah Dia. Lebih dalam buka hatimu. Oh, haleluya. Ku menyembah. Tidak lama sekerobo. Haleluya. Ini kami ya Bapa. Kami mau sembah Kau pagi ini, bukan yang lain. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sekali lagi, lebih dalam sembah Dia. Oh, amin. Haleluya, kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Haleluya. Oh, yes, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hanya Kau yang kudus, kudus Tuhan.
namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa namamu kudus, kudus Tuhan. Kau yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan seorang pun yang terdiam pagi ini. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Bapa kita. Sebab hanya Dia yang kudus, hanya Dia yang layak disembah. Oh, Kau yang kudus, Kau yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini kami masih berdiri di tempat ini, karena kebaikan-Mu bagi hidup kami, karena kemurahan-Mu bagi hidup kami. Kami tidak sanggup membalas dengan apapun yang kami miliki saat itu. Ini hidup kami. Kami hanya mau belajar, terus belajar menyenangkan-Mu, belajar hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, ini kami. Ini kami. Ampuni kami jika ada yang tidak layak dari hidup kami. Karena kami sadar Tuhan siapa kami. Tapi pagi ini kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami kembali berdiri di altar-Mu, menghampiri takhta-Mu yang kudus. Haleluya. Ku menyembah-Mu, sembah Dia. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi mari sembah Dia. Haleluya. Ku menyembah-Mu, haleluya. Sungguh kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Jika saat ini ada kesempatan untuk menyembah Dia, mengagungkan namanya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu. Jangan sia-siakan lawatan itu di hidup saudara pagi ini. Dia datang dengan suatu kuasa yang besar di hidupmu pagi ini. Jika kau rindukan itu, buka hatimu. Roh Kudus bermanifestasi pagi ini bagi hidup saudara. Haleluya. Sebab namamu kudus, oh hanya Kau Tuhan.
Haleluya, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa-Bapakmu Bapak Gembala akan membuka ibadah kita pagi ini. Suki ibadah ini dengan hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami hendak mengembalikan segala kemuliaan hari ini hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Apa kabar pagi ini? Berapa persen Mas Angga? 50%. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong tales. Suwe ora ketemu, temu pisan kok panggal lemes. Apa kabar pagi ini? Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Ada pertemuan di udara. Yo! Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan Allah yang kita. Pertemuan di udara. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah berbunyi, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Hei, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala,
kumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Kalau namaku dipanggil ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Ternyata masih banyak yang belum tahu lagu ini ya. Apa lupa? Lupa ya? Lagi mesti eling. Haleluya. Kula hamung pracaya. Eling. Eling. Ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih lapo? Lapo? Gandol? Gandol truk? Gandol Gusti. Siap goyang ya, goyang, goyang ora usah isin-isin. Kagem Gusti ora isin-isin. Nggih. Monggo Mas. Yo. Hey. Hey. Gandol Gusti. Hey. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, yes. Saben dina dina wengi gandol Gusti, kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, penak tenang. Saben dina dina wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti, kula ampun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula nggih
Gusti ojo sembrono sepuro wis jangkep dereh Gusti paling mantep monggo binga-binga hei memuji mring Allah ingkang paring berkah dateng putra wayah tuwin buyut jagat kuwi sapa deleng lagi sapa kuwi oh iya sapa jebule kanca Mas loh Nandi oh iya pinter kowe sowan Gusti apa yo mung dina minggu sembayangmu apa yo mung dina minggu ambekanmu apa yo mung sowan Gusti Yesus saben wektu eling apa sing dielingi iku mesti eling ning donya pira wawase eling ana donya ora langgeng gesang langgeng derek Gusti Yesus gesang langgeng derek Gusti Yesus gesang langgeng sawijine dina ceritane sekala minggu malihan gesang langgeng niku tumut sinten nggih tumut sinten nggih nderek Gusti niku rugi napa mboten nggih mboten napa rugi nggih mundak berkate napa mboten nggih mundak berkate napa mboten nggih seneng mboten nggih seneng mboten nderek Gusti mundak berkate seneng mboten? Seneng? Sing seneng coba nyuwun tangane. Ya. Nanging pun glintu nggih. Mundak berkate niku mboten aneges mung jumlegere Mas Picis Rajapurna derajat pangkat lak sak pinunggale nggih. Menawi kita saged ngempal sesarengan muji asmane Gusti nganti ati kang sukarana niku nggih berkate Gusti nggih. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ya Pak Raden. Ora wani banter-banter Pak guruku ning kono, engko tak kok nyanyi kuwi. Gesangaken tumut sinten tamu wau? Gusti Yesus, mboten enten lintune. Gesang langgeng derek Gusti Yesus. Amin. Lali, jare katimu ora bareng-bareng lali. Capek deh. Siap lebih bergoyang? Siap bergoyang untuk Tuhan? Ora usah isin-isin. Wong Gusti ora isin-isin berkati awake dhewe, mesti awake dhewe salah. Amin. Monggo Mas, come on, yo. La la la
ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan kau lakukan, apapun yang Tuhan kau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Angkat jempolnya yuk. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalala, shalalalala, sekali lagi shalalala, hey. Yo, ojo kalah mek sing ngarep. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Monggo Pak Guru. Wedal selanjutnya pun kula aturaken. Pak Guru. Pak Guru monggo Pak Guru. Nggih, terus saya badhe nembang, monggo. Puji Tuhan, sebetulnya saya tidak menyanyi karena tadi malam sudah nyanyi banyak sama Bu David ya. Kita nyanyi ada di Batu, banyak sekali yang kita nyanyikan. Pagi ini saya hanya mau menyampaikan satu kesaksian aja. Kemarin sudah saya saksikan di tempat ini juga, tetapi lingkungan keluarga sekarang begitu banyak. Yang pertama dulu saya ucapkan terima kasih Pak Pendeta, pengurus gereja dan sebagainya. Kemarin kami berbahagia, anak kami yang nomor 1 yang sempat hilang selama hampir 5 tahun ya, sempat hilang. Kemudian kembali lagi, puji Tuhan, alhamdulillah membawa berkat berupa 3 jiwa baru
Jadi 5 tahun hilang, kembali lagi membawa berkat 3 jiwa baru untuk menambah kekuatan daripada tempat ini. Kami menikahkan anak kami yang pertama secara Kristen. Pada waktu itu kami menikahkan anak kami secara Muslim. Ya, karena pilihan hidup adalah pilihan. Akhirnya menikah secara Islam. Lalu 5 tahun perjalanan hidup kembali ke Tuhan, membawa jiwa baru 3 orang. Ini semua adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga. Banyak hal yang terjadi di dalam keluarga kami. Semua itu adalah rancangan Tuhan. Semua adalah rancangan Tuhan. Karena kemarin kami sempat menyampaikan bahwa kami harus menikahkan anak kami di Pulau Bali. Saya katakan kamu ikuti jejak adikmu, nikah di Pulau Bali, tetapi Tuhan memberikan jalan yang terbaik, yaitu adanya pernikahan massal. Adanya pernikahan massal. Jadi anak kami ini perjalanannya cukup panjang, mengambil sikap, dan itu semua adalah rencana Tuhan. Saya sampaikan bahwa saya tanggal 1 Oktober kemarin saya sudah pensiun. Sebelum pensiun kamu harus sudah nikah. Itu secara Kristen. Puji Tuhan, kemarin saya sampaikan bahwa keluarga yang diajak itu adalah keluarga yang berjenggot, lalu celananya agak tinggi, ya, itu adalah ekstrim, Muslim ekstrim, tetapi puji Tuhan semuanya itu berkat pertolongan Tuhan. Kemarin Pak Pendeta, saya beritahu inilah keluarga daripada menantu kami, dan itu tidak ada reaksi. Itu ya, semua itu adalah berkat Tuhan. Saya tadi malam sedikit ya Pak ya, saya tadi malam sempat berpikir, Mas Urip, hari ini kita ketemu Mas Urip ya. Saya berpikir begini tadi malam itu, Mas Urip lama ya enggak ke gereja. Nandi ya, apa saya yang tidak pernah ke gereja, apa Mas Urip yang tidak pernah ke gereja? Puji Tuhan saya hari ini ketemu. Kalau Mas Slamet tidak saya rasani, karena Mas Urip ini yang sering saya rasani. Karena ternyata jadi manula, orang tua itu tidak enak. Karena keterbatasan di dalam ibadah. Keterbatasan di dalam ibadah. Ibadah ini terbatas karena adanya David. Ya, karena adanya David. Sehingga seperti Mas Urip itu dibatasi. Mohon maaf ya, membatas. Saya nanti ya juga begitu Mas Urip. Usia saya 58. Nanti saya juga gitu dibatasi oleh David. Kalau Covid itu dari Cina, kalau Mas Fit itu dari Malang, kalau Kang Fit itu dari Surabaya, kalau yang dari Padang itu namanya David. Ya, bukan Pak David ini, mohon maaf Pak David ya. Zaman kan sudah saya kirimi, jadi biar nggak tahu ya. Mas Heri itu, aduh hampir saja ya ini, pas pentingnya keluar nih. Ya Mas Urip, kita tetap semangat, saya pun juga nanti begitu kehidupan kita. Jadi semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ya begitu. Saya adalah orang yang jasmani, bukan rohani. Ya, yang rohani ini seperti Mas Marlon, Pak Pendeta ini rohani. Saya urusannya adalah jasmani. Jadi orangnya ya begini ini. Tetapi puji Tuhan, saya cerita kebanggaan kami selama saya jadi orang Kristen. Mulai kecil sampai hari ini saya pernah memenangkan jiwa 17 orang. Akeh. Ya, 17 orang itu banyak. Termasuk Heri Tutu. Heri Tutu sama adiknya dulu. Itu semua adalah saya ajak ke gereja semua. 17 orang. Puji Tuhan. Itu semua adalah berkat rencana Tuhan. Semua itu tidak lepas adalah daripada rencana Tuhan. Indah rencanamu, Mas.
Kita nyanyi bersama-sama ya, karena tidak bisa Bu David, mohon bantuannya ya. Minta teksnya ya, dibantu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, kalau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. namun Tuhan Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ini murid saya dulu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Kita berdiri. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tetapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Acara pagi ini mungkin banyak yang bertanya, ini adalah Golden Memories. Katanya begitu. Ya Mas Urip, ini acaranya wong tuwek-tuwek saja nih. Golden Memories, yaitu tempo dulu. Kalau lagunya tadi yang kayak gitu, mohon maaf saya juga banyak yang lupa. Ya karena tekanan hidup banyak yang lupa. Terima kasih, mohon maaf waktunya cukup panjang. Tuhan memberkati. Amen. Matur nuwun Pak Guru, kloso teles sing kuwasa sing bales. Klosone bedah sing kuwasa homo mirah. Amin. Klosone digulung napa? Arisane wis rampung. Saatnya kita persiapkan hati ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan tanah hati yang terbaik. Kiranya taburan benih-benih surgawi ini boleh tinggal, tumbuh, dan berbuah di dalam hidup kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom dan selamat pagi. Bapak Ibu, saya senang karena hari ini Golden Memory ya. Saya seperti mengingat gereja saya waktu masa kecil ya, kami hampir nyanyikan lagu-lagu seperti ini. Jadi tadi awal ibadah saya sangat bersemangat, tapi mulai lagu yang ketiga kok seperti air mata saya udah mau jatuh ya. Saya pikir apa saya di jamaah Tuhan ya. Saya baru tahu ternyata saya tidak tahu lagunya. Lagu Jawa, apalagi waktu Pak Gono ngomong ya, itu seperti air mata saya. Karena nggak ngerti ya bahasa Jawa. Biasanya ngerti kan bahasa Jawa yang diomongkan sama teman-teman ya. Ini kok bahasa Jawa kromo ya. Waduh, ini saya nggak ngerti. Ya, Bapak Ibu Saudara, bersyukur pagi hari ini kita diberkati melalui pujian ya, mulai penampilan ibu-ibu dan juga kesaksian dari Pak Heriono bagaimana Tuhan membawa anaknya kembali lagi ya, diselamatkan. Dan pagi hari ini saya tidak akan lama karena kita akan ada penyerahan anak. Bapak Ibu Saudara, saya akan bawa kebenaran firman Tuhan dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa lihat Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain,
pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bawa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan judul, mungkin bisa tolong saya untuk tampilkan slide-nya. Kita tunggu bentar. Ya, hearing the voice of God atau mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kehidupan kita sebagai manusia, maka Tuhan itu menciptakan kita dengan sangat sempurna. Organ-organ tubuh kita itu tidak berdiri sendiri. Contohnya, kalau kita melihat sesuatu, maka mata kita ya akan memproses ke otak dan akan menggerakkan tangan atau kaki kita untuk pergi ke benda yang kita ambil. Dan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang telinga, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Inggris di situ ini telinga. Telinga itu kalau disatukan Bapak Ibu, ya jangan dipotong telinganya, tapi bayangkan telinga itu kalau disatukan ternyata jadinya seperti hati. Nah, dalam bahasa Inggris di sini katakan gini, ya, telinga itu jika bersama-sama dia itu akan membentuk hati, ya. Telinga ada hubungannya dengan hati. Jika kamu tahu bagaimana mendengar, kamu tahu bagaimana mencintai, atau kamu tahu itu apa cinta, ya. Rasul Paulus bahkan bilang lebih baik kita cepat mendengar tetapi lamban dalam berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, ini mengenai kisah yang tadi kita baca. Setelah banyak orang yang diundang, ya, ada yang pergi ke ladangnya daripada pergi ke undangan pesta, ada yang pergi mengurus usahanya, bahkan ada yang membunuh para hamba yang disuruh oleh tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa lihat di dalam Alkitab yang kita baca tadi, ya, ada 4 panggilan. Panggilan pertama, sang raja memanggil tamu, ya, kita bisa lihat di ayat 3a, ya, tapi mereka tidak datang. Panggilan kedua di dalam ayat 4, panggilan ketiga di dalam ayat 8 dan 9, dan panggilan yang keempat itu di ayat 10, mereka yang membunuh. Bapak Ibu Saudara, sang raja akhirnya menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang di pinggir jalan. Maksudnya ini orang-orang yang tidak layak. Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya gambaran kehidupan kita. Kita tidak layak. Digambarkan Alkitab itu kita seperti orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang tidak layak untuk masuk hitungan. Karena kalau gambar Alkitab mengenai orang-orang yang diundang pertama itu mengenai orang Israel. Nah, itu mereka adalah tunasnya langsung. Kita ini hanya orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang pinggiran. Ketika orang-orang ini datang, ternyata Bapak Ibu Saudara, Alkitab menunjukkan ketika orang-orang miskin tadi datang, Alkitab menunjukkan ada satu orang yang ditemui oleh raja itu tidak
berpakaian pesta. Raja itu menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat orang ini dan dimasukkan ke dalam penjara yang Alkitab katakan banyak kegelapan dan ratap ya, atau kertak gigi. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kehidupan kita. Kita dipanggil masuk dalam keselamatan, kita tidak boleh lagi mengenakan kehidupan yang lama, maksudnya pakaian yang lama. Kita harus mengenakan pakaian pesta. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini atau Raja ini menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang miskin ini, tapi harus pakai pakaian pesta. Jelas pesannya. Jadi orang yang tidak pakai pakaian pesta ini memang bersalah karena dia tidak menuruti ya, mengikuti perintah. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan Kristen itu bukan sekedar dipanggil saja, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ya, kita buka pintu, kita masuk ke dalam. Tapi untuk jalan di dalam rumah itu keputusan kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristen itu bukan tentang keselamatan, tentang kita dipanggil saja jadi orang Kristen. Ya, saya ingat Bapak Gembala bilang minggu atau 2 minggu lalu, seminggu yang lalu, bahwa kehidupan Kristen ya, kekristenan itu tidak menyelamatkan. Bagaimana kita memutuskan kehidupan kita setelah kita hidup di dalam kekristenan, itu yang terpenting. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para imam ya, atau kepada para ahli Taurat tentang kemunafikan mereka. Mereka anggap bahwa mereka akan selamat, tapi kemunafikan hidup mereka yang jahat itu tidak akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mendengar suara Tuhan, maka kita banyak kali mendengar suara Tuhan, khususnya dalam ya, bagi keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar bagi keluarga kita. Bapak Ibu, saya tulis di sini, dalam kehidupan kita di tengah keluarga ada banyak suara Tuhan yang kita dengar dan mungkin kita hafal bagi keluarga kita. Salah satunya ketika kita menikah dulu ya. Ini kenapa saya tulis, karena ini berkaitan dengan ucapan janji, saya takutnya salah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucapkan janji nikah kan kita katakan di hadapan Tuhan, Allah dan gereja Kristen ya. Itu kalau yang punya Protestan yang umum ya. Saya mengakui bahwa titik-titik adalah suami atau istri saya yang adalah karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka. Bapak Ibu, mari kita lihat janji atau ini suara Tuhan sebenarnya yang kita ucapkan di hadapan jemaat Tuhan ketika kita menikah dulu. Kita lihat kehidupan keluarga kita sekarang. Apakah kehidupan keluarga kita sudah mulai seperti transaksi? Ya, saya katakan transaksi karena kalau transaksi itu kok seperti ini, kamu kok kayak gini, saya seperti ini. Ataukah kita melihat pasangan kita dengan kasih Tuhan, ataukah keluarga kita didominasi oleh cinta Tuhan? Mari kita lihat, kita menangkap banyak suara Tuhan bagi keluarga kita. Dalam hubungan suami istri, kita mulai lihat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya baru menikah ya, apalagi kami beda kultur budaya. Saya persis seperti papa saya, kalau pergi ya, sekali, 2, 3 kali saya bilang saya langsung jalan kalau tidak diikuti ya. Papa saya itu kadang-kadang pergi ke gereja itu tidak pamit ya. Karena kalau dia bilang 8:30 jalan berarti 8:30. Ya, papa saya juga ya, saya katakan persis karena papa saya itu orang nggak terlalu suka ngomong, bukan berarti tidak suka bergaul, itu saya. Jadi susah untuk memulai bagaimana ngomong dengan orang ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya bertemu dengan istri ya, keluarga mereka ada keluarga yang suka komunikasi, kadang saya agak susah. Ada banyak benturan, tetapi ya ketika mungkin saya marah kepada dia, saya duduk, saya bilang, Tuhan, kenapa saya seperti ini ya? Apakah saya hanya pandai untuk ngomong, tapi ternyata di dalam keluarga saya bukan orang yang benar-benar menunjukkan karakter Kristus. Saya ingat hari Kamis kemarin dengan Pak Markus tentang prioritas
Anak tangga, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu anak tangga itu kalau dalam prioritas Kristen itu Tuhan, keluarga, pelayanan, dan lain-lain. Dan lain-lain itu hobi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap, kita nggak bisa taruh pelayanan di nomor 2. Harus keluarga. Karena Pak Markus katakan konfirmasi untuk orang tahu kita benar itu mereka harus lihat keluarga kita. Mereka harus tanya pasangan kita, anak-anak kita. Pak Marlon itu seperti apa? Di gereja mungkin baik, tapi di rumah anak-anak istri mungkin gak lihat. Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita mendengar suara Tuhan bagi keluarga kita. Apa yang kita putuskan? Apa yang kita kerjakan? Mengenai anak-anak kita, apakah sekedar kita hanya mengantar mereka ke sekolah minggu, setelah itu teladan kehidupan kita tidak tunjukkan kepada mereka? Bapak Ibu, sekali lagi kekristenan itu tidak menyelamatkan, tetapi mengikut Kristus, melakukan yang benar, mengerjakan keselamatan itu yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, mendengar suara Tuhan itu jauh ya lebih penting daripada sekedar menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu kembali ke perjanjian lama, suatu saat itu ada kisah tentang Raja Saul. Raja Saul itu disuruh oleh Samuel, ya, kalau kamu berperang melawan orang Amalek, tumpaslah semua, ya, termasuk orang-orangnya, ya, binatang-binatangnya itu ditumpas. Jangan kamu sisakan, ya. Akhirnya Raja Saul bersama dengan pasukannya pergi, mereka bunuh, mereka lihat loh hewan-hewannya ini tambun-tambun, ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di kisah di 1 Samuel, tambun-tambun, terus rajanya orang Amalek itu tidak dibunuh. Jadi Saul berpikir, ini lembu-lembu yang tambun ini saya bawa, saya persembahkan kepada Tuhan, ya. Sepertinya baik karena dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu dia kembali ke Israel, Samuel mendengar ternyata Saul tidak mengerjakan, tidak mendengar suara Tuhan. Samuel sangat marah. Bapak Ibu Saudara, kata Alkitab Samuel itu marah dan dia katakan kepada Raja Saul, lebih baik mendengar daripada mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa Indonesia ditulis mendengar, sepertinya kita hanya mendengar. Tapi kalau di dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani itu Shema. Shema itu bukan mendengar Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mendengar, tapi mendengar dan melakukan persis seperti yang diperintahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendengar suara Tuhan, taat melakukannya itu jauh dari sekedar kita hanya jadi orang Kristen dan selesai. Bapak Ibu, tidak ada tanggung jawab moral yang kita lakukan. Saya mau tunjukin gambar, bisa tolong saya? Bapak Ibu tahu ini apa ya? Kanebo, ya. Bapak Ibu ada pepatah, saya mungkin kalau Bapak Ibu familiar, ada orang yang katakan gini, kok masih saja sama seperti kanebo yang kaku. Bapak Ibu Saudara, ini kanebo, kalau kita mau pakai lap mobil atau motor kan harus dibasahi, ya. Dibasahi. Kalau kita biarin cukup lama maka nanti seperti ini. Keras. Saya ingat waktu dekornya kaum wanita itu ada satu kanebo di sini. Saya mau angkat, saya pikir mau lap kaca di depan itu, saya waktu bawa ke depan saya mau lap begini, tangan saya hampir terluka. Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan Kristen lama-lama hanya sekedar Kristen, maka kita nanti seperti kanebo, Bapak Ibu. Keras, kaku. Ya. Orang jumpai kita itu kita kaku. Makanya itu kita perlu, ya, merendamkan kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam persekutuan di gereja, ya, di dalam kesetiaan kita berdoa, membaca firman Tuhan, supaya aliran-aliran Tuhan itu membasahi kita lagi. Karena kanebo ini kan kalau mau dipakai harus dibasahi lagi. Benar ya, kalau kering kan pasti motor atau mobil kita lecet. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi kanebo, ya, yang kering, yang kaku. Tidak bisa dipakai. Kalau dipakai itu merusak orang, ya. Perkataannya, tindakannya pasti merusak. Karena indikasi orang, ya, kalau tidak dekat dengan Tuhan itu pasti yang keluar itu yang buruk-buruk. Tapi kalau kita dibasahi oleh aliran Tuhan, kita itu berguna, dipakai. Hidup kita itu selalu basah, selalu memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya bilang saya tidak lama, Ibrani 4 ayat 7. Katakan pada hari ini
Jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu Saudara, saya banyak temui orang ya yang seringkali di gereja, wah firman-Nya Tuhan tentang mengasihi, ya saya udah tahu mengasihi, tentang menjadi berkat, jadi saksi Tuhan, saya udah tahu itu firman-Nya untuk orang yang sana, itu orang yang sana. Tapi mari firman Tuhan hari ini katakan, kalau kamu mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Berubah. Bapak Ibu Saudara punya tanggung jawab moral. Apa yang harus kita kerjakan? Kita tidak hidup di dunia ini sendiri. Ada anak-anak, ada pasangan hidup kita yang harus kita jadikan mereka ya sebagai wujud bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan ya. Ada tanggung jawab moral kita, kerjakan keselamatan kita. Mendengar suara Tuhan bukan sekedar merespon panggilannya, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan hidup yang semakin hari semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, secara khusus di tengah keluarga kita. Bapak Ibu, saya mau tutup. Kalau Bapak Ibu tahu dengan tentang predestinasi, ada sebuah teologi di dalam Kristen itu predestinasi dikatakan gini, kalau kita dipilih oleh Tuhan, maka tentunya akhir hidup kita pasti masuk surga, karena kan kita sudah dipilih ya. Itu teologi predestinasi. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita mau mabuk, kita mau apa saja terserah nanti tetap, karena kan kita sudah dipilih. Tentunya akhir hidup kita pasti masuk surga. Tapi setelah beberapa ratus tahun ke belakang ini Bapak Ibu, beberapa teolog itu katakan bahwa dipilih itu bukan untuk diselamatkan pada akhirnya, tapi dipilih itu supaya Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya dipilih. Waktu kami berdebat di S2, dosen saya dari Ambon itu, doktor lama di Amerika, dia cuma bilang gini, kalau kamu coba menjelaskan ayat dipilih itu seperti ini, kamu dipanggil Tuhan, ya, kamu pulang ke surga, di depan pintu surga kamu lihat banyak dipanggil. Jadi di pintu surga itu ada tulisan banyak dipanggil. Ketika kamu masuk melalui pintu itu, kamu balik, kamu di surga, kamu lihat tulisan di belakang pintu di dalam itu, Anda dipilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti itu menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi kekristenan tidak menyelamatkan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita di dalam Kristus. Kekristenan hanyalah pintu untuk membawa kita masuk di dalam rencana Tuhan. Kita yang harus bekerja bersama Tuhan, menjadi rekan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya menjadi berkat bagi kita, supaya kita menangkap pesan Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri kembali. Saya undang singer. Saya rindu kita angkat pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Bantu saya karena awal lagu ini saya agak lupa. Dalam sehati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi dari awal. Kami datang di hadirat-Mu,
dalam satu hati dengan bersehati, berjanji setia sampai mengasihimu. Yesus bersama keluargaku mengayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi katakan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini katakan bersama keluarga. Bapak Ibu jangan bangga kalau kita datang ke gereja tapi anak-anak pasangan kita mereka tidak datang ke gereja. Kita punya tanggung jawab moral. Kata firman Tuhan, anak-anak yang diberikan kepada kita harus kita pertanggungjawabkan ketika Tuhan panggil kita. Mari renungkan pujian ini, renungkan kebenaran firman Tuhan ini, mendengar suara Tuhan bagi keluarga kita jauh lebih penting daripada sekedar rutinitas menjadi orang Kristen. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan, bagi kami Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami tahu firman Tuhan ini mungkin cukup keras bagi kami, tetapi mendengar suara Tuhan dan melakukannya jauh lebih penting bagi kami. Tuhan tolong kami. Kami tahu kami banyak kelemahan, kekurangan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar kami untuk melakukan apa yang benar. Kami tidak sekedar bangga menjadi Kristen, tapi kami bangga ketika kami bisa melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami cakap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu dipersilakan duduk. Pagi hari ini kita akan menyaksikan penyerahan anak dan Bapak Gembala akan memimpin kita. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Saya mengundang orang tua dari anak Benedik, Yuna Alfa Rendra. Silakan maju ke depan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan menyaksikan penyerahan anak, dan ini adalah penyerahan anak yang ke-38 kali di gereja kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelumnya saya ingin membacakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-13. Alkitab kita mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengikuti upacara penyerahan anak ini. Dan saudara-saudara, sejak semula memang Allah menetapkan bahwa lembaga ilahi yang pertama yang Tuhan tetapkan itu adalah keluarga. Dan bersyukurlah saudara-saudara ketika sebuah keluarga dikaruniai seorang anak, karena ini adalah anugerah Tuhan, tapi juga titipan Tuhan yang firman Allah katakan kepada semua kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kedua orang tua dari anak Benedik Yuna Alvarendra yang lahir di Malang tanggal 23 April 2021, betul ya? Ya. Dari seorang ayah bernama Wahyu Tunggal Putra Octavianus dan ibu Ria Ernawati. Puji Tuhan, dikaruniai anak yang manis, ganteng ding, yang matanya belalak-belalak, lihat ke saya ini lucu sekali anak dia. Nah, saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama melihat bahwa ini sesuatu yang penting, tradisi yang baik yang harus dikembangkan oleh gereja Tuhan dimanapun, diantaranya gereja kita, bahwa setiap kali seorang anak kecil dilahirkan sebagai anugerah Tuhan, kita akan persembahkan kepada Tuhan. Mengingat mereka juga adalah anugerah Tuhan, dan orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab, membesarkan, mendidik, menumbuh kembangkan anak, bukan hanya secara fisik ya, secara mental, tetapi juga membimbing mereka dalam roh yang takut akan Tuhan. Dan itu hanya dimungkinkan terjadi ketika kedua orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak salah kalau konfirmasi firman Tuhan hari ini mengatakan kesalehan hidup seorang suami istri itu hanya bisa dilakukan ketika kita menanyakannya ke keluarga terdekat. Jadi mereka lah orang yang paling tahu siapa kita yang sebenarnya. Karena fisik kita, penampilan kita, perform kita di hadapan banyak orang bisa mengelabui, tapi di hadapan keluarga tidak. Jadi saudara-saudara, kita melihat ada sepasang suami istri yang hari ini menyerahkan anaknya, dan itu sebabnya sesuai dengan firman Tuhan, saya ingin supaya kedua orang tua dari, panggilannya siapa? Wahyu. Ya, baik. Ya, saya harus mempertegas karena ada yang panggilannya Ina itu katanya. Kebetulan ada Mbak Ina, tapi bukan Ina yang ini. Ternyata namanya Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Ya, jadi saya harus pertegas. Oke, Wahyu ya. Oke. Nah, saya akan bertanya kepada kedua orang tua dari anak Wahyu. Oh, anaknya Ben, panggilannya Ben. Oh iya, Benediktus. Wahyu itu bapaknya ya. Ya. Baik.
Bapak dan Ibu Wahyu, saya ingin menanyakan dan tolong dijawab ya. Di hadapan Allah dan di hadapan seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, apakah saudara sungguh-sungguh akan berusaha membesarkan anak ini dalam nasihat dan takut akan Tuhan? Ya, Bapak Ibu sudah mendengar ya. Apakah saudara berjanji sejak dini akan memimpin anak band ini untuk menerima Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Baik. Apakah Bapak dan Ibu Wahyu berjanji akan memberikan teladan kehidupan yang saleh secara konsisten kepada anak band di hadapan Tuhan? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengar janji dari kedua orang tuanya, Bapak dan Ibu Wahyu, untuk membawa anak band ini bertumbuh dalam hidup takut akan Tuhan. Maka kiranya berkat Tuhan dicurahkan atas hidup band. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya undang semua akan berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada kedua suami istri ini dan untuk anak band. Boleh kita naikkan pujian ini? Ku mau cinta Yesus selamanya. 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 Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kita akan naikkan pujian ini dan saya akan mengundang semua rekan gembala untuk maju ke depan. Mari kita mendoakan anak band ini, menyerahkan Bapak dan Ibu Wahyu kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini menjadi janji dan komitmen kita bersama untuk terus mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Ya, amin, haleluya. Ini aku anakmu, kiranya Engkau terus melayakkan kami Tuhan, jadi orang-orang yang memberi hidup kami kepadamu. Ya Allah, aku anakmu, pakai kami menjadi alat di tangan sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu naikkan pujian ini, terus menyembah Tuhan. Arahkan kedua tangan saudara kepada keluarga ini. Mereka adalah anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, ketika anak band ini diserahkan kepadamu oleh kedua orang tuanya, dengan kesadaran bahwa anak ini adalah anugerah yang Tuhan berikan di tengah keluarga Bapak dan Ibu Wahyu, dikembalikan untuk kemuliaan-Mu, dengan janji dibesarkan, ditumbuh kembangkan, bukan hanya secara fisik, secara mental, secara moral, tapi kiranya roh yang takut akan Tuhan dicurahkan atas anak ini, ada atas anak band ini Tuhan. Sejak anak ini kecil, kiranya kasih karunia Tuhan terus menaungi anak band ini, memberikan kesehatan dan kekuatan, kecerdasan, kepintaran, hikmat,
tetapi roh yang takut akan Tuhan juga diberikan atas anak ini Tuhan. Diberkatilah kedua orang tuanya Bapak dan Ibu Wahyu. Dijadikan mereka orang tua yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang memiliki komitmen untuk membawa anak band ini hidup dalam takut akan Tuhan, membimbing mereka sejak dini untuk menjadi anak-anak yang bukan saja sehat dan pintar, cerdas, tetapi juga anak-anak yang semenjak dini mengenal Tuhan Yesus, dibawa ke gereja, hidup dalam persekutuan dengan orang-orang kudus, bertumbuh di sana. Tuhan, diberkatilah kedua orang tuanya Bapak dan Ibu Wahyu, supaya mereka juga menjadi teladan, memiliki keteladanan hidup yang bisa dicontoh oleh anak band di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga besar dari Bapak dan Ibu Wahyu. Kiranya mereka juga menjadi keluarga yang menjadi simbol anugerah Allah, tempat di mana Allah mencurahkan berkat-Mu atas mereka ketika Tuhan melihat kesalehan hidup yang ditunjukkan oleh keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah semua kami yang ada di tempat ini bersama-sama mendukung dalam doa untuk keluarga Bapak dan Ibu Wahyu. Di dalam nama Yesus, kiranya roh yang takut akan Tuhan turun atas hidup anak band ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Berkati ya, selamat. Mari saya persilakan Bapak Ibu kembali duduk. Ya, Bapak Ibu, shalom sekali lagi, dan kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk sepekan ke depan ini. Kegiatan gereja dimulai hari Rabu, ada doa lewat Google Meet jam 7 malam. Hari Jumat ada kaum wanita lewat video call, ya, nanti ibu-ibu akan persekutuan dikoordinir oleh Ibu Rini, Ibu Cipu, dan Ibu Lena. Dan hari Sabtu untuk youth dipindahkan ke hari Minggu, ya. Jadi youth hari Sabtu itu tidak ada ibadah, tetapi ada dekor, ya, dekor untuk hari Minggu sore. Nanti saya akan sampaikan apa itu kegiatannya youth di hari Minggu sore, di ibadah sore. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah pagi itu ibadah seperti biasa, ya, ada tanggal 31 dan ada sekolah minggu. Dan sorenya Bapak Ibu Saudara itu ibadah harnas, Hari Nasional Kaum Muda, jam 4:30, ya. Nanti ada informasinya di grup kaum muda. Jadi itu harnas kaum muda, ya, dibuat di Minggu sore. Jadi kalau jemaat yang mungkin mau hadir juga tidak apa-apa, ya. Mau jiwa anak muda, ya, boleh hadir. Jadi Minggu sore adalah harnas kaum muda. Nanti ada di dekor, ada temanya, ya. Temanya itu up to date banget, ya. Ada berkaitan dengan game-gamenya sekarang ini. Waduh. Mungkin ibu-ibu juga tahu, ya, bapak-bapak ibu tahu game apa itu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya informasikan untuk ibadah 2 minggu lagi, tanggal 7 itu kita akan dilayani oleh Pastor Sandi, ya. Bapak Ibu mungkin pernah ingat, ya, karena beliau pernah beberapa kali pelayanan di sini. Beliau adalah mantan mengikuti audisi Indonesian Idol. Saya takutnya salah bilang, ya, Indonesia Good Talent, ya, Indonesian Idol, dan akhirnya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan. Tanggal 7 akan dilayani oleh Pastor Sandi di ibadah pagi dan di ibadah sore. Dan Bapak Ibu Saudara, ini mengenai pengumuman tanggal 31 setelah ibadah pagi, gereja berencana akan mengadakan pemeriksaan mata bagi para lansia yang di atas 60, ya. Jadi di atas 60. Di atas 60 dan belum mempunyai kacamata baca. Jadi para lansia di atas usia 60 dan belum mempunyai kacamata baca, di tanggal 31 ada
pemeriksaan mata ya bagi para lansia yang tadi saya sebutkan setelah ibadah pagi. Nanti kami akan infokan lagi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang lansia di atas 60 yang belum punya kacamata baca boleh memeriksa matanya setelah ibadah pagi ya. Itu saja pengumuman gereja, nanti pengumuman selanjutnya warta jemaat akan disampaikan melalui grup WA Immanuel. Tuhan memberkati dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri kembali. Kita akan menutup ibadah kita angkat pujian yang tadi bersama keluargaku melayani Tuhan, dan dengan kasih Kristus Bapak Gembala akan berdoa bagi kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama dengan hormat Bapak Gembala. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah ibadah kami, bersukacita bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Sebab kami tahu inilah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa Tuhan kami juga sedang dibentuk melalui saudara-saudara seiman kami yang ada di tempat ini. Kami menyadari setiap pribadi yang ada di sini adalah pribadi yang tidak sempurna. Itu sebabnya Tuhan kami mau terus diproses melalui setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi, di tengah keluarga kami, maupun bahkan di tengah seluruh sidang jemaat di tempat ini. Kami menyadari Tuhan ada banyak hal dalam hidup kami yang harus dibongkar oleh karena sesuatu yang tidak berkenan, agar hidup kami ini terus berjalan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, teguhkan, kuatkan kami, seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini kiranya diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Tuhan memberikan hikmat kepada semua kami untuk mengerjakan, mengambil keputusan apapun dalam hidup kami adalah keputusan yang terbaik. Bukan hanya memenuhi keinginan kami, tetapi terlebih kami sedang belajar untuk berkata iya terhadap apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang itu harus bertentangan dengan hati nurani kami Tuhan, bertentangan dengan kebiasaan kami, tetapi kami mau berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, agar hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah setiap rumah tangga umat-Mu yang ada di tempat ini, bukan hanya dengan keharmonisan sukacita di tengah mereka, tetapi dengan keluarga yang memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga semua anggota keluarga menjadi orang-orang yang ketika dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat, dan melaluinya orang-orang akan melihat kehadiran Tuhan di tengah hidup kami. Tuhan, diberkatilah studi anak-anak kami, diberkati kesehatan seluruh kami, diberkati usaha pekerjaan kami, semua persembahan yang kami berikan hari ini, baik persepuluhan, persembahan sukarela yang kami berikan, persembahan misi dan semua bentuk persembahan, pelayanan-pelayanan yang kami berikan dengan hati yang murni, yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, maka firman-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Engkau mengatakan bahwa Engkau akan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Apapun yang kami tabur, kami akan tuai. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang, terimalah terlebih dahulu segala kasih karunia dan berkat terbaik dari Allah Bapa. Tuhan karuniakan dalam hidup saudara. Kebaikan Tuhan Yesus, rencana besar Tuhan Yesus, terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, yang membuat engkau terkejut dan terheran
oleh karena pekerjaan Tuhan yang hebat dalam hidupmu, akan kau terima dalam hidupmu, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Roh yang akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.